Pelanggan. Ya. Ulang di sini. Ya. Ya, baik teman-teman. Di pembahasan kali ini kita akan sama-sama membahas tentang komponen dan sumber pendidikan Islam. Ah, benar pembahasannya. Rehan komponen hakikat. Hakikat akan Oh, kok komponen? Dan komponen yang dalamnya ada pendidikan, hakikat anu ilmu Oh, 5. anu Oh, 7. So, kalau kawan dari Kang Eka dulu gitu nya desa kamari. masa? Eka sama komponen juga. Jadi bagian komponen terus sudah dibuat juga di sana. Tapi beda. Boleh aja nih. Nggak apa-apa, sok tampilin aja, mungkin berbeda nanti presentasi. Oh, iya. Sok tampilkan aja. Ya. Apa-apa. Asli terfokus. Jadi di sini ada pengayaan di komponennya nantinya. Cek lagi bener nggak? Lagi. Cuma dekatnya dulu. Yang jelas. Oh, iya gitu. Udah dibaca teh di RPS na buat topik anu komponen dan pendidikan Islam. Nggak apa-apa, lanjutkan aja. Lanjutkan Ya ya. udah, next. Astagfirullah ya. Di pembahasannya ada pendidik, peserta didik, tujuan dan kurikulum pendidikan yang saya temui. Yang pertama itu pendidik. Lagi. Ya, seperti yang kita tahu dan seperti yang kita sering dengar, kata pendidik itu sudah familiar banget ya. Pendidik adalah salah satu yang memiliki tanggung jawab untuk mendidiknya mendidik siapa? Mau itu siswa atau mahasiswa gitu ya. Sementara secara khusus pendidikan dalam perspektif pendidikan Islam adalah orang yang bertanggung jawab terhadap perkembangan peserta didik, baik potensi efektif, kognitif dan psikomotorik. Motorik ya. Nah, pada pendidik dalam Islam, pendidik dalam Islam ialah siapa saja yang bertanggung jawab terhadap perkembangan anak didik, gitu ya. Jadi di Islam itu, ya kalau yang saya pahami di sini tuh di Islam itu siapa yang bisa mempertanggungjawabkan hal yang dia keluarkan, maka dialah yang disebut pendidik gitu. Ya, di dalam Islam juga, dalam Islam orang yang bertanggung jawab tersebut adalah orang tua, gitu ya. Udah nggak jadi udah bukan jadi hal yang aneh lagi kalau orang tua itu adalah pendidik awal dari anak sendiri gitu ya. Next. Buat anak orang. Pemberian bimbingan ya. Adapun pemberian bimbingan pendidikan atau enggak bisa disebut pendidikan lah ya, yang dilakukan oleh orang tua di lingkungan rumah tangga ya. Di awal sebelum masuk ke dunia luar, pasti semuanya semua anak diberikan pendidikan di lingkup keluarga gitu. Oleh siapa? Oleh kedua orang tuanya sendiri gitu. Baik dalam hal etika ataupun dalam hal ya mungkin membaca, menulis, sedikit-sedikitnya pasti orang tua akan mengajarkannya gitu. Mulai dari berjalan, berbicara gitu, hal yang terkecil gitu. Nah, yang selanjutnya adalah ke tahap para guru di lingkungan sekolah. Mungkin kalau di lingkungan sekolah mulai masuk ke pembahasan yang agak maksudnya yang mulai naik lagi, semakin lama makin naik lagi gitu kan. Dari TK, SD, dari SD, SMP, dari SMP, SMA, akhirnya perguruan tinggi gitu. Dan akhirnya di masyarakat. Kalau masyarakat kemungkinan sama seperti pembelajaran kehidupan masing-masing lah gitu. Apa yang mereka lihat, maka itu yang harus mereka bandingkan, apakah itu baik ataupun buruk gitu ya. Next. Nah, yang selanjutnya peserta didik gitu. Tadi adalah pendidik, sekarang peserta didik. Peserta didik adalah orang-orang yang sedang belajar, pasti ya. Nah, anak didik lebih dititik beratkan kepada anak-anak yang masih dalam tahap perkembangan baik fisik maupun psikis, belum dewasa dan masih membutuhkan bantuan dan pertolongan dari orang-orang dewasa di sekitarnya. Nah, peserta didik itu adalah anak-anak yang memang masih membutuhkan
bimbingan dari orang yang sudah lebih paham darinya, atau yang bisa mengarahkan dia mana yang baik dan mana yang buruk. Kalau kalau peserta didik sudah bisa membedakan mana yang baik dan yang buruk, maka dia bisa disebut sebagai orang yang balik atau dewasa, gitu ya. Istilah peserta didik mengandung makna yang luas, mencakup anak yang belum dewasa dan juga orang yang sudah dewasa, gitu. Peserta didik itu nggak yang kecil doang, kita pun yang sudah besar, maksudnya udah yang segede gini masih bisa disebut peserta didik. Karena apa? Maksudnya manusia yang masih membutuhkan informasi dan ilmu, gitu. Itu masih bisa disebut peserta didik, gitu. Nah, keberadaan peserta didik dalam pendidikan itu hal yang penting ya. Kalau nggak ada, misalkan pendidiknya ada tapi peserta didiknya nggak ada, sama aja bohong, gitu kan ya. Nah, jadi tanpa peserta didik ya pembelajaran itu nggak bakal pernah ada. Next. Nah, tujuan dari pendidikan. Nah, tujuan dari pendidikan adalah mengembangkan seseorang ke arah yang positif dan semaksimal mungkin, gitu ya. Ada beberapa binaan pendidikan dalam garis besarnya, yaitu mencakup kepada 3 daerah nih ya. Yang pertama itu jasmani. Hakikatnya manusia berkembang dipengaruhi oleh pembawaan dan lingkungannya, gitu ya. Al-Quran juga sudah menjelaskan bahwa manusia itu mempunyai aspek jasmani dan itu sungguh-sungguh, gitu. Dalam Al-Quran surat Al-Qasas ayat 77 Allah berfirman yang artinya, carilah kehidupan akhirat dengan apa yang dikaruniakan Allah kepadamu dan kamu tidak boleh melupakan urusan duniawi, gitu. Nah, maksud di ayat ini tuh gimana gitu? Maksud dunia di ayat ini tuh apa gitu? Adalah hal-hal yang diperlukan oleh jasmani dalam uraian di atas, gitu. Maka manusia dituntut untuk selalu menjaga kesehatan jasmani melalui berbagai kegiatan seperti pendidikan dan latihan yang bertujuan untuk kesehatan peserta didik, gitu. Jadi kalau di jasmani itu, kalau misalkan kita mau melakukan pendidikan, otomatis ya jasmaninya kita itu harus fit lah. Kalau nggak mungkin kalau kita ke sekolah atau nggak ke kampus atau nggak ke tempat pendidikan yang memang keadaan kita lemas, loyo gitu, atau nggak fit, itu kan kelihatannya nggak enak dan posisi kita untuk menyerap ilmu pun kurang, gitu kan ya. Nah, yang kedua itu akal. Akal Islam menginginkan pemeluknya cerdas serta pandai. Hal ini yang juga merupakan tujuan pendidikan. Selain umat muslim dituntut untuk sehat jasmani melalui pendidikan jasmani, umat muslim juga dituntut untuk cerdas serta pandai. Dengan demikian umat muslim dapat berpikir logis untuk dapat menguasai berbagai ilmu, gitu ya. Kayak yang sering dibilang sama Khadijah gitu. Akal kita juga butuh gizi, gitu. Akal kita juga butuh nutrisi. Asupan baik itu informasi ataupun ilmu-ilmu yang kita butuhkan, gitu, dari yang kecil sampai yang besar, gitu. Tapi semua kita bisa menyerap semua ilmu, tapi kita juga harus menyaring ilmu itu mana yang kita butuhkan dan mana yang kita harus simpan untuk di kedepannya nanti, gitu. Yang selanjutnya yaitu hati. Seperti tadi diuraikan sebelum ini, hati itu yang dimaksud hati itu di sini adalah aspek manusia selain jasmani dan akal. Hati itu sumar itu kayak gimana sih maksudnya? Sumar ruwet gitu, belum jelas batasan maksudnya tuh kayak hati itu nggak ada batasnya, gitu ya. Mungkin ke situ maksudnya, soalnya saya nggak terlalu memahami gitu masalah hati, gitu ya. Manusia juga tidak memiliki cukup pengetahuan untuk mengetahui hakikatnya sendiri. Kebanyakan buku tasawuf dan pendidikan Islam menyebutnya kalbu, gitu.
Nah, selain jasmani dan akal, hati juga berperan penting gitu ya. Hati bisa berperan penting, kenapa? Mungkin contoh kecilnya itu kayak mood gitu ya. Mood kan kalau kita nggak mood belajar tuh kayak gimana gitu, kayak Kang Paris betul gitu kan. Nah, gitu. Jadi kayak kalau moodnya nggak enak gitu, kayak jadi udah buyar aja semuanya. Coba. Jangan dengar Gitu. gitu nggak masuk gitu kan. Makanya dari tiga aspek ini tuh, maksudnya dari tiga aspek ini tuh semuanya berkesinambungan untuk menjadi tujuan pendidikan gitu. Jasmaninya harus kuat, akalnya harus siap untuk menyerap, dan hatinya pun harus siap untuk memberikan motivasi-motivasi yang baru agar pendidik ini bisa menyerap banyak materi-materi pendidikan yang akan dia terima. Next. Nah, ini pembahasan yang terakhir dari saya ya. Kurikulum. Nah, kurikulum menurut asal-usulnya berasal dari akar ilmu disebut subjek. Sebagai subjek belajar, kurikulum terbebas dari semua akidah nilai maupun etika yang diciptakan manusia. Etika dan kaidah nilai-nilai suatu bentuk ilmu pengetahuan atau teknologi yang berhasil diciptakan tersebut disalahgunakan. Artinya kayak gimana? Artinya itu semua kembali pada unsur motivasi dan niat yang baik manusia untuk sendiri sebagai pengguna. Jadi maksudnya kayak gini. Kurikulum itu bisa dibilang baik kalau dipakai ke jalan yang betul gitu kan. Tapi kalau misalkan kita di kurikulum ini dipakai ke jalan yang salah, semuanya bakal jadi sama aja bohong gitu ya. Dan kurikulum adalah sebuah wadah yang akan menentukan arah pendidikan. Berhasil atau tidaknya sebuah pendidikan sangat tergantung pada kurikulum yang digunakan. Jadi kurikulum penting di pendidikan, maksudnya di ranah pendidikan itu karena apa? Untuk mengatur sampai arah kemana arah yang akan dituju dari sistem pendidikan ini. Apakah bakal ke A, apakah akan ke B, semuanya dirangkum, dikumpulkan di kurikulum ini gitu. Nah, mungkin cukup sekian dari saya yang bisa saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf, dan kesalahan saya juga mohon dimaafkan gitu, karena saya Dimaafkan. gitu ya. Maafin kok, Didi maafin. Mungkin selanjutnya akan dilanjut ke pembahasan selanjutnya oleh Kang Ika. Ke pembahasan yang sama.